Halo, ketemu lagi di V-Motovlog. Ini kita ngomongin masalah yang ya sering kita alamin lah dengan motor-motor baru sekarang ya, yang banyak teknologi canggih tapi kok berasa kayak makin ribet ya. Sebenarnya makin ribet beneran atau enggak ya gitu ya? Atau dibanding motor dulu nih ya, tahun 90-an, 2000-an awal tuh kayaknya motor tuh cuma kita ngerawatnya ganti oli, ganti ya servis biasa lah gitu ya. Ya tetap ada dulu kelistrikan, ada elektronik juga ada, tapi yang simpel-simpel aja gitu ya. Elektronik cuma buat lampu, klakson gitu-gitu kan. Nggak kayak sekarang. Sekarang ini ada ECU-nya tuh macem-macem nih, bisa buat remote, connect bluetooth, bisa buat apalagi lah, macam-macam lah ya. Pokoknya buat kayak sensor-sensor tuh banyak tuh, sensor O2 misalkan, ABS. Jadi kalau zaman dulu kan nggak ada tuh ya, simple banget. Jadi nggak banyak masalah kelistrikan zaman dulu tuh ya, kayaknya simpel aja gitu. Nah sekarang kita bakal bahas, menurut kalian ini ribet atau malah sebenarnya semakin enak, semakin simpel gitu kita punya motor sekarang dibandingkan zaman dulu, era ya masih konvensional lah, nggak terlalu ya, ada tapi elektroniknya nggak sekompleks sekarang gitu. Kalau kalian milih mana? Mending yang ribet-ribet, elektronik banyak fitur gitu ya, canggih, keren, tapi agak ribet, atau pengen gua karena orang lama jadi gue sukanya motor-motor jadul aja lah, yang simple-simple lah gitu, nggak banyak elektronik gitu. Oke, yang kita bahas pertama, teknologi bertambah ya, dengan adanya fitur-fitur baru gitu ya, dengan kecanggihan teknologi masa kini, asik. Pokoknya jadi nambah gitu ya, teknologinya jadi banyak. Istilahnya jadi mempermudah kita buat memakai motor buat sehari-hari gitu ya. Kita contohnya ada sensor O2. Kita ke knalpot dulu ya. Sensor O2 tuh mengatur emisi sebenarnya itu ya. Jadi motor kita tuh jadi lebih irit sebenarnya kalau dipasang sensor O2 gitu ya. Yang kedua, motor-motor sekarang kan ada smart key ya. Jadi smart key sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget, mempermudah kita buat nggak repot gitu ya. Kalau kunci kan dulu colok dulu, puter, nyala. Kalau sekarang kita tinggal ngantongin aja, tinggal pencet-pencet, langsung starter, langsung nyala gitu ya. Jadi smart key itu selain buat kemudahan juga buat keamanan ya. Jadi agak susah emang dibawa-bawa, walaupun bisa sebenarnya. Namanya juga maling, dia akan beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Jadi dia pasti bakal cari cara gimana buat menjebol kunci smart key gitu kan. Tapi kan ya agak sulit ya, nggak semua maling bisa, mungkin lebih mahal mungkin ya. Dia juga harus bermodal teknologi dan ke IQ, kepintaran gitu. Selain itu, teknologi yang ada di motor sekarang ini full injeksi. Sebenarnya udah lama ya full injeksi ini, udah nggak terlalu baru, cuma ya makin sini kan makin di upgrade gitu ya, semakin irit, semakin efisien bensin yang dikucurkan setiap buka gas. Jadi ya makin irit lah ya, makin menguntungkan sebenarnya. Selain itu ada sensor-sensor lain kayak ABS, launch control gitu ya. Jadi kalau ABS kan kita ngeremnya nggak bikin rem kita tuh nggak ngunci sebenarnya. Anti-lock brake system sebenarnya, ABS, anti-lock brake system. Kita kalau ngerem mendadak tuh, si rem itu nggak akan ngunci tuh. Jadi dia bakal kayak ninju-ninju gitu ya. Nah, jadi bikin motor lebih stabil saat ngerem mendadak dan nggak selip. Itu adalah nilai plus juga. Ya buat safety lah. Kalau dulu kan nggak ada, jadi agak bahaya kalau rem-rem mendadak bisa tergelincir dan jatuh ya, karena kan motor cuma dua rodanya. Kalau launch control sendiri biasanya ada di motor-motor gede nih, istilahnya buat start gitu ya, awalan buat balap gitu ya. Jadi kita buka gas buka-bukanya tapi dilimitin gitu sama ECU, biar dia pas kita buka kopling tidak lompat motornya. Jadi motornya tetap di torsi maksimum, jadi nggak lompat lah gitu, intinya gitu aja. Terus ada lagi cruise control. Nah ini motor-motor besar biasanya, motor-motor touring tuh ada gitu. Jadi cruise control tuh, jadi kita kalau misalkan touring jauh nih, jalanannya panjang gitu kan, kayak di Pantura atau selatan gitu kan, pantai selatan. Jadi kita setel gasnya tuh dia akan manteng di misalkan 60 km per jam atau 80 km per jam tanpa kita ngegas. Jadi bisa istirahat tuh, keren ya. Terus teknologi lainnya ada lagi traction control. Nah, traction control ini sebenarnya buat motor-motor gede juga ya. Kalau motor-motor kecil kayak Matic kecil gini sih kayaknya nggak perlu ya, tenaga. Jadi traction control itu kan jadi mengontrol traksi ban ke aspal gitu. Jadi kalau dia spinning karena terlalu besar tenaga dan cengkramannya nggak maksimal,
Bisa jadi slide gitu ya, apa ban belakang spinning, atau bisa jadi pengendaranya jatuh. Saat terjadi spinning ban, jadi tenaga powernya diputus sama sabar emosi dia. Spinning diputus sama ECU, sama komputer. Kalau ini bannya tidak, ini muternya, ini bannya spinning nih, jadi bisa berbahaya. Jadi akhirnya diputus kontrak. Jadi tenaganya diputus sepersekian detik supaya bannya balik lagi normal ya, atau sampai ngegrip lagi di aspal, jadi tidak menyebabkan kecelakaan. Nah, terus teknologi lagi nih yang paling itu kan sebenarnya teknologinya udah agak-agak lama ya di motor-motor gede, nggak terlalu baru-baru amat gitu. Cuma untuk yang agak-agak sini, untuk motor-motor kayak Matic gitu ya, motor-motor kecil lah, itu ada bisa connect ke handphone gitu, bisa connect Bluetooth lah, bisa connect ke handphone lah. Jadi kita bisa lihat GPS udah berapa milesnya, udah lokasinya di mana aja, kemana aja gitu ya. Bisa connect musik juga. Di situ juga ada data-data lognya motor kita gitu, udah berapa, udah kapan harus servis, kapan ganti spare part, ini itulah. Pokoknya ya mempermudah lah, lebih canggih gitu dari dikontrol lewat handphone. Terus ada lagi yang untuk menghemat juga nih. Sebenarnya rata-rata teknologi ini tuh untuk menghemat dan keselamatan gitu. Kayak kalau kita berhenti nih motornya, dia akan mati sendiri gitu. Jadi biar efisiensi, kan kita kan sering kena macet kayak gini ya, macet gitu ya. Jadi kalau saat kita bener-bener berhenti, mesinnya tuh mati. Pas kita buka gas lagi, jadi kita nggak usah starter lagi, tinggal buka gas doang. Terus udah motornya nyala lagi dan langsung maju gitu. Jadi nggak repot untuk starter lagi atau nyala lagi, tapi ya itu ngabisin aki. Sebenarnya mungkin masih banyak ya teknologi yang nggak gue sebutin. Mungkin kalian yang tahu, yang gue kelewat, bisa kalian tambahin di kolom komentar. Tapi intinya semua ini, teknologi ini dibuat itu demi kenyamanan, demi keiritan. Buat motor tuh lebih nyaman, motor lebih irit, sama motornya lebih aman gitu ya, lebih safety gitu ya. Jadi semuanya dibuat dengan alasan yang masuk akal dan logis. Dari semua ketanggihan itu pasti ada konsekuensinya. Udah pasti lah ya. Konsekuensi yang pertama udah pasti harga motor jadi lebih mahal dari harga motor-motor biasa gitu, yang fiturnya lebih sedikit gitu ya. Ya nggak mungkin dong kita motor udah dikasih fitur lebih banyak, canggihan gitu ya, keamanan, lebih irit, tapi harganya lebih murah. Tapi nggak mungkin, kayaknya pasti bakalan lebih mahal gitu ya. Selain dari harga motor yang lo jauh lebih mahal, udah pasti harga spare part atau perawatan servis itu pasti lebih mahal juga dong, udah pasti dong ya. Jadi kita harus ya istilahnya ada perawatan tambahan lah dari semua teknologi yang ada di motor kita gitu. Belum. Hati-hati. Terus itu kan perawatan. Nah, kalau trouble nih, biasanya kan motor ada umurnya, pasti ada aja masalahnya gitu ya. Nah, ini yang paling sering terjadi nih, yang sering dikeluhkan sama kita sebagai konsumen gitu ya. Misalkan membuat aki semakin cepat habis gitu ya, bikin lemah aki, konsleting, atau gangguan kelistrikan lain ya, terutama di Yamaha nih. Yamaha tuh parah banget sih. Terus kalau ada kerusakan itu udah pasti kita spare partnya jauh lebih mahal belinya lagi. Suku cadangnya mahal banget pasti ya, nggak mungkin murah. Ya, dengan semua sistem teknologi yang canggih udah pasti konsekuensinya ya lebih mahal lah ya, udah pasti, dan lebih ribet, nggak gampang gitu dibenerinnya, nggak bisa sembarangan orang benerin. Nah, sekarang dari final conclusion. Konklusinya, jadi menurut kalian kalau motor lama nih yang nggak terlalu banyak elektronik atau fitur dibandingkan dengan motor sekarang nih, motor-motor yang canggih-canggih gitu ya, menurut kalian lebih enak mana nih? Kalian lebih suka dimanjain sama fitur-fitur yang fitur-fitur yang mempermudah cara kita berkendara, tapi dengan konsekuensinya perawatan lebih, budget lebih, mungkin mandinya kita lebih banyak gitu ya, buat servis, buat perawatan berkala ataupun spare part. Sementara kalau motor konvensional yang nggak banyak fitur-fitur, ya paling cuma servis biasa, servis oli, karburator, atau mungkin ya yang masih pakai karbu udah jarang sih sebenarnya. Atau remnya ya tinggal ganti kampas doang gitu, nggak ada sensor-sensor gitu. Knalpot ganti aja knalpot. Menurut kalian lebih pilih mana nih? Kalian lebih senang motor dengan banyak teknologi atau dengan yang nggak usah banyak-banyak lah, yang penting motor bisa jalan? Boleh kalian tulis di kolom komentar, kalian lebih suka motor jadul atau motor baru. Sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow juga IG gua Ferdiga3 dan TikTok gua
Ferdika. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya.